Oke, selamat datang di dalam program Storytelling Hack. Ini adalah video pengantar untuk teman-teman sekalian untuk mempermudah kita mulai belajar mengenai storytelling hack itu sendiri. Dalam video pertama ini, kita akan membahas mengenai sejarah storytelling. Supaya nyambung terlebih dahulu nih, sebenarnya yang disebut dengan storytelling itu apa? Karena banyak orang misunderstanding di sini dan menyamaratakan storytelling itu adalah copywriting atau storytelling itu sebenarnya bagian dari public speaking. Nah, untuk benar-benar memahami kenapa kok muncul paradigma seperti itu dan koneksinya seperti apa, yuk kita simak sama-sama video pertama mengenai sejarah storytelling. Kita perlu memahami terlebih dahulu storytelling ini maksudnya gimana. Oke, untuk mudah memahaminya kita lihat kata yang ada di dalam storytelling, yaitu story dan juga telling. Artinya storytelling ini berdiri di antara dua hal. Yang pertama adalah story-nya itu sendiri, dan yang kedua adalah telling-nya. Yang mana kalau kita coba terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ini cukup sulit karena mirip artinya. Kita lihat ya, story sendiri artinya cerita, dan telling sendiri artinya menceritakan. Jadi kalau kita coba gabung storytelling ini, story dan telling adalah menceritakan cerita. Maksudnya gimana sih kok ada dua kata yang mirip antara menceritakan dengan cerita? Well, ini memang mirip, tapi sebenarnya ketika kita bedah ini menjadi berbeda. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, cerita atau story itu sendiri adalah lebih kepada keterampilan seorang membuat sebuah cerita. Jadi gimana dia bikin ceritanya, gimana dia bikin penokohannya dan lain-lain, itu adalah kemampuan atau keterampilan story, membuat cerita. Nah, telling adalah kemampuan menceritakannya gitu. Karena belum tentu semua orang yang bisa membuat cerita bisa menceritakannya dengan cukup baik. Dan begitu juga sebaliknya. Belum tentu orang yang bisa menceritakan cerita dengan bagus dan enak itu dia bisa membuat cerita dengan baik. Nah, storytelling ada dua unsur ini, ada story dan juga ada tellingnya. Which is ini artinya ada porsi di mana kita membuat sebuah cerita dan ada porsi di mana kita bisa menceritakan cerita itu dengan enak gitu. Alurnya bagus, smooth, dan juga membuat orang ingin terus mendengarkan dari pertama sampai dengan akhir. Nah, gampang ini di Indonesia kegiatan storytelling itu apa? Mendongeng gitu ya, atau ya pendongeng lah, storyteller itu pendongeng. Jadi sebenarnya storytelling adalah bagaimana masyarakat menyampaikan pesan terhadap anak-anaknya gitu ya lewat sebuah cerita. Jadi nggak cuma sekedar cerita saja, tapi cerita yang ada pesannya. Nah, storytelling awalnya adalah di situ gitu. Awalnya adalah seperti itu. Dibuat ceritanya ini untuk menyampaikan pesan-pesan atau norma-norma agar mereka mau mengikuti nilai dan norma tersebut. Nah, hanya gitu ya, ternyata ini mulai berubah. Ketika negara api menyerang, ya, ini selesai aja ya. Ketika Apple mulai memainkan branding mereka gitu ya, mulai melancarkan jurus-jurus marketing mereka ternyata menggunakan cerita. Ini menarik sekali ya. Mungkin mereka bukan yang pertama, cuma ternyata mereka yang berhasil membuat pasar ini bergairah terhadap cerita gitu. Termasuk salah satunya yang berhasil membuat pasar ini bergairah terhadap cerita. Mungkin kita semua sudah cukup tahu ya bahwasanya berapa sih harga kalau benar-benar dia nominal kan gitu ya, berapa harga produk sebuah iPod gitu atau iPhone ataupun juga Mac. Nah, harga jualnya bisa begitu fantastis. Kenapa? Karena ternyata ada cerita yang dibangun di situ. Ada why-nya, ada purpose-nya gitu yang memang dihidupkan oleh Apple dan digaungkan sebagai suatu cerita yang disebarluaskan agar produk tersebut punya nilai dan punya marketnya sendiri. Nah, ini soal kembali lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah, pada awalnya storyteller itu adalah pendongeng. Nah, ini diadaptasi menjadi ke dunia marketing oleh banyak pihak gitu ya. Hanya yang benar-benar meledak itu pertama adalah di Apple dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini akhirnya diikutin. Banyak perusahaan-perusahaan lain juga menerapkan storytelling dalam marketing. Let's say lah kalau di Indonesia kita lihat ya, ada Gojek, Grab, McD gitu ya, Matahari. Mereka menceritakan iklannya itu tidak fitur produknya gitu ya, bukan tentang kebagusan produknya dan lain segala macam. Aqua juga termasuk ya, Dove itu saya perhatikan. Coba silahkan rekan-rekan semua lihat, mereka menceritakan produknya dengan sebuah cerita
ada story yang diangkat, ada latar belakang cerita-cerita yang mereka bawa. Jadi produk itu tidak berdiri sendiri, namun ada cerita di balik produk tersebut. Jadi ada beyond dari produk itu, yaitu adalah sebuah cerita. Nah, disinilah storytelling mulai diterapkan di area marketing. Jadi branding, selling, marketing itu sudah mulai menggunakan storytelling. Seth Godin melihat fenomena ini dan membuat sebuah teori gitu ya. Beliau banyak sekali menuliskan tentang cerita-cerita dan bagaimana marketing di era baru ini. Beliau bilang marketing is no longer about the stuff that you make, but about the story you tell. Jadi marketing bukan lagi sesimpel bikin produknya bagus, layanannya oke dan gitu ya, beres, meledak di pasaran. Enggak. Tapi ternyata dalam menciptakan sebuah marketing itu ada cerita yang harus kita bawa. Nah, ini ya. Jadi Seth Godin menangkap fenomena ini dan melihat bener, ternyata masyarakat ini seneng loh cerita. Alhasil brand-brand besar menggunakan storytelling dalam menghidupkan marketing mereka dan penjualan mereka. Nah, mulai saat ini gitu ya, ditanamkan lagi oleh Seth Godin gitu, dibuat sebuah teorinya, ternyata ya begini. Kalau kita nggak buat cerita gitu, ini akan sulit memasarkan sesuatu. Kurang lebih gitu bahasanya ya. Karena marketing bukan cuma tentang produknya aja nih guys, tapi juga adalah tentang cerita. So, sudahkah kita membuat cerita tentang produk kita? Nah, itu pertanyaan besarnya. Sedikit saja untuk kita refleksikan gitu ya, untuk kita pikirkan sebelum kita akhiri video perkenalan ini. Pertanyaannya kenapa sih produk-produk sudah mulai menggunakan storytelling? Kalau kita lihat sekarang kan di Instagram udah banyak ya, jual produk-produk kecantikan, jual makanan, itu ada ceritanya. Orang berbagi cerita, ujung-ujungnya ternyata jualan. Orang berbagi cerita ternyata ujungnya branding. Nah, kenapa seperti itu? Jawabannya sih sederhana aja. Karena brand-brand besar udah melakukan yang namanya teknik storytelling ini. Brand-brand kenamaan ya, seperti Aqua, Matahari, dan brand-brand lain sudah melakukan. Artinya kan nggak mungkin mereka melakukan tanpa adanya riset terlebih dahulu. Mereka udah tahu dampak dari sebuah storytelling ketika diterapkan di dalam marketing. So sebenarnya simple aja. Untuk kita yang memang nggak punya dana riset, kenapa nggak kita ikutin aja gitu loh. Mereka udah melakukan itu semua. Tinggal pertanyaan lebih besarnya lagi, udah belum kita gunain storytelling dalam marketingnya kita? Udah belum kita gunain teknik storytelling dalam personal branding kita? Kalau memang belum, jangan sampai Anda ketinggalan. Dan Anda tepat sekali mengambil langkah hari ini untuk belajar sama-sama tentang storytelling agar kita tidak ketinggalan menerapkan storytelling di dalam marketing, selling, branding, dan juga edukasi yang kita lakukan. Terima kasih, kita simak lagi video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.